Uji coba alat destilasi sederhana dari barang bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramudita Nur Alfiona dengan nomor induk mahasiswa B2C021026, Program Studi S1 Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Muhammadiyah Semarang. Video dengan judul Uji coba alat destilasi sederhana dari barang bekas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Dasar Pemisahan Analitik dengan dosen pengampu Dr. Anda Yusrin MPD. Sebelum masuk ke uji coba alatnya, berikut merupakan pengertian dari destilasi. Apa itu destilasi? Destilasi adalah proses pemisahan suatu campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih dan tekanan uap yang cukup signifikan. Di sampingnya merupakan alat destilasi yang biasanya digunakan dalam laboratorium. Bagian-bagian dari alat destilasi, yang pertama yaitu labu destilat, berfungsi sebagai wadah atau tempat hasil destilasi. Yang kedua yaitu still head, berfungsi sebagai penyalur uap atau gas yang akan masuk ke alat pendingin atau kondensor. Yang ketiga, termometer, berfungsi untuk mengukur suhu uap zat cair yang didestilasi selama proses destilasi berlangsung. Yang keempat, kondensor, fungsinya untuk aliran uap hasil reaksi dan untuk aliran air keran. Yang kelima yaitu labu didih, fungsinya sebagai wadah sampel. Yang keenam, pipa dalam, fungsinya sebagai pipa destilasi. Yang ketujuh, adaptor, berfungsi untuk menyalurkan hasil destilasi yang sudah terkondisi untuk disalurkan ke penampung yang telah tersedia. Dan yang terakhir yaitu elektromantel, yang berfungsi untuk memanaskan bahan di dalamnya. Metode dari destilasi sendiri adalah dididihkan, diuapkan, kemudian didinginkan kembali sehingga dihasilkan zat murni yang diinginkan. Pelarut bahan yang diinginkan akan mengalami penguapan, dan uap yang dihasilkan dari proses tersebut lewat melalui tabung pengembun atau kondensor. Uap yang mencair ditampung dalam wadah. Bahan hasil dari proses tersebut disebut destilat, sedangkan sisanya disebut residu. Berikut merupakan rancangan awal alat destilasi yang sumbernya yaitu dari YouTube. Karena alat yang dibuat berdasarkan skala laboratorium, maka alat yang dibuat harus sederhana dan mudah untuk dibawa. Sehingga ada beberapa alat dan bahan sebagai alternatif dari referensi rancangan alat tersebut. Berikut merupakan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan alat destilasi. Yang pertama yaitu kaleng minuman bekas, yang kedua toples kotak bekas, yang ketiga botol kaca bekas, yang keempat selang, yang kelima lem tembak, yang keenam paku, yang ketujuh kapas, dan yang terakhir yaitu minyak sayur. Gambar ini merupakan rangkaian awal alat yang sudah dibuat dan diuji coba untuk pertama kalinya. Untuk cara pembuatannya, yang pertama, lubangi toples kotak bekas di kedua sisinya, yaitu kanan dan kiri menggunakan paku yang sudah dipanaskan. Yang kedua, lubangi bagian atas kedua tutup botol kaca menggunakan paku. Untuk ukuran lubangnya disesuaikan dengan ukuran selang. Kemudian, sambungkan selang dari tutup botol kaca ke toples kotak bekas, kemudian ke tutup botol kaca yang lain. Rekatkan selang menggunakan lem tembak. Untuk kompor atau pemanasnya, cara pembuatannya yaitu lubangi atas kaleng dan lubangi juga pinggiran kaleng pada dua sisinya. Untuk kaleng yang satunya dipotong setengah bagian, dilubangi tengahnya untuk sumbu, lalu masukkan ke kaleng yang pertama. Untuk kapasnya digunakan sebagai sumbu, dan untuk minyaknya digunakan sebagai bahan bakar. Pada gambar tersebut dapat terlihat bahwa untuk botol kaca yang pertama digunakan sebagai wadah sampel. Untuk toples kotak bekasnya digunakan sebagai kondensor, dan untuk botol kaca yang kedua digunakan sebagai hasil destilasi, dan untuk kalengnya digunakan sebagai kompor atau pemanas. Di situ juga terdapat kaleng bekas yang berukuran sedang yang digunakan sebagai penyangga kondensor. Setelah dilakukan uji coba, ternyata alatnya masih perlu perbaikan. Yang pertama, selangnya terlalu panjang. Yang kedua, kompor atau pemanasnya kurang kuat untuk menopang botol wadah sampel. Yang ketiga, sumbu apinya kecil.
Yang keempat, alat perlu dirangkai dengan papan agar lebih mudah digunakan. Yang kelima, terjadi kebocoran pada tutup botol sampel saat proses pemanasan sehingga uap tidak bisa mengalir. Nah, ini merupakan alat destilasi yang sudah diperbaiki. Ada tambahan papan kayu, pemanasnya menggunakan sentir, dan pada tutup botol wadah sampelnya menggunakan lem Korea dan sedikit serbuk kayu untuk merekatkan selangnya. Serta menggunakan kaleng bekas berukuran sedang yang bagian atasnya sudah dilubangi untuk menopang botol wadah sampel. Kemudian dengan alat ini dilakukan uji coba menggunakan sampel alkohol. Untuk bahan-bahannya yaitu alkohol dengan cap 3 orang, aquades, dan es batu. Alat-alat yang digunakan ada filler, pipet volume, dan glass beaker. Langkah-langkahnya yaitu tuang alkohol ke dalam glass beaker sebanyak 100 ml. Selanjutnya, lakukan teknik pulse pouring untuk menghilangkan soda pada alkohol. Pipet alkohol sebanyak 50 ml dengan pipet volume dan masukkan ke dalam botol wadah sampel. Kemudian tambahkan aquades secukupnya. Masukkan es batu dan air ke dalam toples kotak sampai selang terendam. Selanjutnya, lakukan proses pemanasan atau destilasi. Setelah dilakukan destilasi, diperoleh data pengamatan yaitu waktu pemanasan dimulai pada pukul 10 lebih 16 menit. Waktu sampel mendidih pada pukul 10 lebih 25 menit. Waktu menghasilkan tetesan destilat pertama pada pukul 10 lebih 26 menit. Waktu selesai destilasi pada pukul 10 lebih 34 menit. Total waktu destilasi yaitu selama 28 menit. Destilat yang dihasilkan kemudian ditambahkan aquades sampai tanda batas. Lalu dihomogenkan sebanyak 10-12 kali. Selanjutnya dinginkan aquades dan destilat yang sudah dihomogenkan tadi. Sembari menunggu dingin, timbanglah piknometer kosong menggunakan neraca analitik. Masukkan aquades yang sudah didinginkan ke dalam piknometer. Pastikan tidak ada embun pada piknometer tersebut. Selanjutnya timbang dengan menggunakan neraca analitik pada saat suhu mencapai 20 derajat Celcius. Masukkan destilat yang sudah didinginkan ke dalam piknometer. Pastikan tidak ada embun. Lalu timbang pada saat suhu mencapai 20 derajat Celcius. Dari uji coba tersebut, didapatkan yang pertama berat aquades, yaitu berat piknometer plus aquades dikurangi berat piknometer kosong, sama dengan 24,882 gram. Yang kedua berat destilat, yaitu berat piknometer plus destilat dikurangi berat piknometer kosong, sama dengan 24,486 gram. Yang ketiga berat jenis destilat, yaitu berat destilat dibagi berat aquades sama dengan 0,9840 gram. Dan yang terakhir dapat diketahui kadar alkoholnya, yaitu sebesar 12%. Kesan dan pesan selama mengikuti mata kuliah dasar pemisahan analitik. Yang pertama, kesan. Selama saya mengikuti mata kuliah dasar pemisahan analitik, saya mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan, terutama tentang konsep dasar metode pemisahan analitik. Pembelajaran dengan metode diskusi dan memberikan kebebasan kepada semua mahasiswa untuk berkreativitas, menurut saya merupakan metode pembelajaran yang menarik dan sesuai. Karena dengan metode pembelajaran tersebut, setiap mahasiswa ikut aktif dalam proses pembelajaran. Bukan hanya itu, pada tugas pembuatan alat, banyak sekali pembelajaran yang didapat terutama mengenai kerjasama yang baik karena tugas ini merupakan tugas kelompok. Yang kedua, pesan. Saya berharap semoga kedepannya proses pembelajaran semakin menarik dan dapat membuat alat-alat yang lain selain alat destilasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.